Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa weton yang dimungkinkan ya pada malam 1 Suro nanti, yaitu malam Sabtu Pahing, karena insya Allah ya tanggal 1 Suro tahun 1444 Hijriah tahun ini ya jatuh pada hari Sabtu Pahing, berarti hari Jumat Legi malam Sabtu Pahing. Nah, diperkirakan beberapa weton ini nanti gampang kesetrum demit. Artinya gampang kena pengaruh energi negatif ya atau barang polo. Ya apabila disalahi wong tegese dikirim santet, telu, sihir, ini juga gampang kena ya, gampang masuk dalam tubuhnya. Kenapa? Yang pertama, karena malam 1 Suro ini adalah saat atau waktu di mana dimensi alam gaib ini benar-benar terbuka. Ya, sehingga hijab antara alam gaib dengan alam dunia, alam manusiawi ini terbuka. Sehingga energi alam gaib atau bangsa lelembutan sejenis setan, demit, jin fasik dan lain sebagainya ini ada di mana-mana, sehingga ini nanti gampang mengganggu seseorang yang pada saat itu energi positif di dalam tubuhnya ini dalam kondisi yang paling lemah atau di titik terlemah. Kemudian yang kedua, beberapa jenis weton yang akan Mbak sampaikan ini nanti, memang kalau menurut hasil perhitungan keberuntungannya, kekuatan spiritual dan supranaturalnya, ini kemungkinan ya berada di fase atau titik terlemahnya atau naasnya. Mbak jelaskan ya begini. Jumlah weton itu kan ada 35 jenis weton ya. Berarti satu siklus weton atau pendak pasar kalau orang Jawa bilang ini berarti sebanyak 35 hari. Nah, selama 35 hari ya seseorang itu atau weton tertentu ini pasti mengalami fase atau titik terlemahnya atau naasnya. Kenapa? Diperkirakan sedulur papatnya ini tidak benar-benar dalam kondisi yang aktif, sehingga dimungkinkan ini aspek spiritualnya atau supranaturalnya ini dalam kondisi yang paling lemah. Nah, saat itulah seseorang ini dianggap dalam kondisi yang lemah atau apes atau naas gitu ya. Nah, sekarang kita mulai weton apa sajakah itu. Yang pertama adalah weton Kamis Kliwon. Cara menghitungnya begini. Ini termasuk wastelu. Wastelu ini kategori naas ya. Kita hitung mulai dari hari Kamis. Ya. Kamis, kemudian Jumat, Sabtu. Kita hitung 3 mulai dari wetonnya. 1, 2, 3. Kemudian pasarannya kan Kliwon. Berarti kita hitung Kliwon, Legi, kemudian Pahing. Berarti jatuhnya pada hari Sabtu Pahing. Artinya Sabtu Pahing ini termasuk naas dari weton
Kamis Kliwon. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu weton Rabu Wage. Nah, Rabu Wage ini termasuk waspapat. Ini termasuk jenis naas juga ya. Nah, cara menghitungnya ini kita hitung mulai dari weton lahirnya ini sebanyak 4 hari ya, baik itu hari umumnya maupun hari pasaran Jawanya ya. Jadi kita mulai dari hari Rabu, kemudian Kamis, lalu Jumat, dan Sabtu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Kita dapatkan 4 hari, kita hitung mulai dari wetonnya ya. Kemudian pasarannya kita mulai dari Wage. Berarti Wage, kemudian Kliwon, lalu Legi, dan Pahing. Jatuhnya pada hari Sabtu Pahing. Artinya Sabtu Pahing malam 1 Suro nanti ini termasuk naas dari weton Rabu Wage. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu weton Rabu Kliwon. Nah, Rabu Kliwon ini termasuk was telunya, tetapi cara ngitungnya yang kita ambil hari umumnya ini 4 hari mulai dari weton lainnya, sementara yang hari pasaran Jawanya ini hanya kita ambil 3. Jadi kita hitung mulai dari hari Rabu, kemudian Kamis, lalu Jumat, dan Sabtu. Nah, Sabtu apa? Karena tadi kita hanya ambil 3 hari pasaran Jawanya saja, berarti kita mulai dari Kliwon, Legi, dan Pahing. Berarti jatuhnya pada hari Sabtu Pahing ya. Nah, itulah tadi ketiga jenis weton ya yang diperkirakan pada malam 1 Suro nanti ada kemungkinan gampang kesetrum demit, tegese gampang kena pengaruh energi negatif, barangkala gangguan dari bangsa lelembutan sejenis setan, demit, jin fasik, dan lain sebagainya, karena memang menurut hasil perhitungan keberuntungannya ini ketiga weton ini berada di fase atau titik terlemahnya atau naasnya, sehingga aspek spiritual maupun supranaturalnya ini dalam kondisi yang lemah. Nah, mungkin di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya bagaimana dengan nasib weton Sabtu Pahing itu sendiri nanti pada malam 1 Suro, malam Sabtu Pahing, apakah sama dengan nasib ketiga weton ini tadi? Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa weton lahir seseorang ini bisa saja menjadi hari keberuntungannya atau sebaliknya bisa saja menjadi hari naas bagi yang bersangkutan. Nah, untuk mengetahuinya tentu ini nanti harus dihitung terlebih dahulu ya keberuntungannya berdasarkan neptu wetonnya, kemudian neptu tahun, mongso, sasi, serta wuku ya dalam penanggalan Jawa Aboge. Dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, ternyata weton Sabtu Pahing nanti pada malam Sabtu Pahing, tegese malam 1 Suro nanti, ini isi 1, sehingga dimungkinkan kondisi kekuatan spiritual maupun supranaturalnya ini insya Allah ya dalam kondisi yang cukup baik, sehingga tidak sama dengan ketiga weton ini tadi. Artinya apa? Tidak gampang kena gangguan ya bangsa lelembutan sejenis demit, setan, jin fasik, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Ini kita jadikan sebagai pengiling, sebagai kewaspadaan saja ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.